Kalau kamu menganggap kemiskinan itu merupakan kurangnya uang, maka kamu benar. Tapi ada definisi yang lebih luas dari kemiskinan itu. Selain kurangnya uang, juga kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Apakah kamu merasa sudah bekerja keras sebagai kuda, tetapi kehidupan ekonomi kamu segitu-gitu aja? Atau bahkan sampai minus, sampai berhutang? Itu bukan berarti kamu malas kan? Tetapi karena memang kita sengaja dibuat miskin. Jadi, baru-baru ini gua riset tentang sesuatu yang disebut kemiskinan struktural dari beberapa jurnal ilmiah, media sosial, juga nontonin video yang relevan. Dari referensi yang gua dapat, kemiskinan struktural ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Penasaran faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Terus bagaimana cara mengatasi kemiskinan struktural ini? Yuk simak cerita gua di Zona Kita Bercerita selengkapnya. Seperti yang gua sampaikan tadi, kurangnya masyarakat terhadap akses pendidikan menjadi penyebab seseorang individu menjadi miskin. Karena tanpa adanya pendidikan yang memadai, kesempatan seorang individu untuk mendapat pekerjaan yang layak akan sangat sulit. Menurut data BPS tahun 2023, masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai SMA atau sederajat yaitu sebesar 30,22%. Disusul tamatan SD atau sederajat sebesar 24,62%. Sementara masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga tamat perguruan tinggi atau setidaknya lebih dari SMA sederajat hanya kurang lebih sekitar 7% saja. Tentu hal ini bukanlah capaian yang baik untuk mayoritas masyarakat Indonesia agar bisa mendapat pekerjaan yang layak. Coba deh, kawan Zona Kita yang memiliki smartphone, buka info lowongan kerja. Syarat minimal pendidikan yang diminta terutama saat ini minimal tamatan SMA atau sederajat. Bahkan kalau kamu buka aplikasi Jobstreet atau LinkedIn, mayoritas tamatan yang dicari adalah sarjana. Padahal tamatan sarjana, terutama yang fresh graduate, biasanya gaji cuma sebatas UMR, kabupaten atau kota. Kecuali kawan-kawan yang punya skill lebih. Itu sebabnya sektor pekerjaan di Indonesia saat ini lebih didominasi sektor informal yang terkadang tidak memerlukan syarat lulusan pendidikan yang tinggi. Kesehatan masyarakat tentu menjadi salah satu faktor utama agar kemiskinan tidak semakin parah. Karena dengan masyarakat yang sehat, mereka bisa memiliki tubuh dan pikiran yang sehat pula untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemudian, akses kesehatan yang mudah dan murah juga akan membuat masyarakat untuk membayar biaya perawatan dan obat makin terjangkau, sehingga perekonomian mereka tidak banyak terganggu. Namun, ironinya di Indonesia, akses kesehatan masih belum merata, masih lebih terfokus di Pulau Jawa. Kemudian, biaya pengobatan juga bisa tergolong mahal. Bahkan, bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, terkadang masih harus tetap mengeluarkan biaya saat berobat. Karena katanya, dalam tanda kutip, BPJS tidak mengcovernya. Semakin lebarnya jarak antara si kaya dengan si miskin juga mempersempit persaingan dalam bidang ekonomi. Mereka yang kaya akan lebih mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan juga modal usaha karena memiliki jaminan. Sedangkan si miskin boro-boro mau ngajuin kredit atau hutang di bank yang buat jaminan saja tidak ada. Bahkan terkadang untuk makan esok hari juga mereka masih belum tahu hendak makan apa. Tapi bahasan gua tentang kaya dan miskin ini bukan berarti kita harus membenci mereka yang kaya atau sebaliknya. Pertama, pendidikan yang merata dan universal. Dengan semakin terdidiknya masyarakat, mereka akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk setidaknya mengusahakan agar kehidupannya menjadi lebih layak, dan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, akses mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan juga semakin luas. Pemerintah atau swasta bisa menyediakan beasiswa pendidikan dan pelatihan keterampilan agar siklus kemiskinan terutama bagi masyarakat miskin bisa diputus. Kedua, akses kesehatan yang merata dan terjangkau.
Tentu, masyarakat yang sehat akan membuat roda perekonomian berputar dengan semakin cepat, karena bisa menciptakan masyarakat yang semakin produktif. Biaya kesehatan yang terjangkau juga bisa meringankan beban ekonomi masyarakat, sehingga beban ekonomi akibat biaya pengobatan semakin berkurang. Ketiga, keadilan ekonomi. Di Indonesia, di mana sektor usaha didominasi oleh sektor UMKM, tentu membutuhkan akses modal yang mudah dan cepat agar ketimpangan sosial ekonomi gap-nya tidak semakin melebar. Si kaya tetap bisa makin kaya, si miskin bisa mudah untuk juga menjadi sejahtera. Tentu bisa dicapai jika kesenjangan di bidang ekonomi ini bisa diatasi. Gimana? Sudah mulai nggak kenapa gua bilang sebenarnya kita ini memang sengaja dibuat miskin? Padahal kita sudah sangat kerja keras, rela merantau meninggalkan keluarga di kampung, bahkan banting tulang sampai tipes cuy. Tetapi hal ini bukan menjadikan kita lantas menyalahkan keadaan, tetapi justru kita harus mulai melihat problemnya secara dalam. Kemudian mencari pemecahan dan jalan keluarnya. Buat teman-teman yang disebut tulang punggung hingga sakit punggung, semoga kalian tetap semangat dan tidak putus asa. Oke, sekian dulu ya zona kita bercerita kali ini. Buat teman-teman yang pengen berbagi cerita, silahkan tulis di kolom komen. Support zona kita dengan like, subscribe, dan share konten ini ke orang terdekat kamu agar zona kita bisa tetap terus membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.